Timnas Indonesia siap memanaskan persaingan di Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara ini digelar mulai Desember 2024 hingga Januari 2025. Kompetisi yang selalu dinantikan ini akan mempertemukan tim-tim terbaik di Asia Tenggara, dan skuad Garuda siap menyongsong turnamen dengan tekad besar untuk meraih gelar juara pertama mereka. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, serta pemain senior yang berpengalaman, skuad Garuda optimis bisa menghadapi tantangan besar di turnamen ini, Myanmar versus Indonesia. Senin, 9 Desember 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Laos. Kamis, 12 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Vietnam versus Indonesia. Minggu, 15 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Filipina. Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tahun ini, Garuda membawa semangat baru dan kepercayaan diri tinggi untuk menjadi raja baru Asia Tenggara setelah sebelumnya sukses mencapai round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi sempurna antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan pemain senior yang syarat pengalaman, Indonesia optimis mampu menembus batas dan membawa pulang trofi yang telah lama dinantikan. Hasil positif ini tak lepas dari dukungan supporter yang setia dan kualitas tim yang terus berkembang. Semangat baru dan optimisme tinggi membawa harapan besar untuk timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Komposisi tim yang solid dan permainan yang semakin matang membuat Indonesia semakin siap untuk menghadapi rival-rival tangguh di turnamen ini. Bagi timnas Indonesia, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah kesempatan untuk mencatatkan sejarah baru dan membuktikan bahwa Garuda mampu menaklukkan Asia Tenggara. Satukan dukungan dan jadilah saksi perjuangan timnas Indonesia merebut tahta baru di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nikmati siaran pertandingan secara eksklusif mulai 9 Desember 2024 sampai Januari 2025. Live hanya di RCTI dan GTV Kanal Digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Pasang STB TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir membeberkan target jangka panjang timnas Indonesia di persepakbolaan dunia. Melalui akun Instagram miliknya, Erick Thohir menyebut target timnas Indonesia yang di masa depan adalah 50 besar ranking FIFA. Ini adalah sebuah program besar, di mana target timnas Indonesia di 2045 BA tembus 50 besar ranking FIFA. Untuk di level Asia, kalau bisa tembus 9 besar dari ranking FIFA, kata Erick Thohir. Target tersebut sangat masuk akal mengingat peningkatan yang signifikan ranking FIFA Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun atau sejak pelatih Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Di 2020, ranking FIFA Indonesia berada di urutan ke-173. Saat ini, ranking FIFA Indonesia sudah berada di urutan ke-125. Harapan dari Erick Thohir adalah agar PSSI punya rencana jangka panjang yang membantu timnas Indonesia menembus 50 besar ranking FIFA. Dalam mewujudkan 50 besar ranking FIFA, nantinya ada proyek jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk program jangka panjang seperti 50 besar ranking FIFA ini, ada proyek jangka pendek dan menengah. Yang kita lihat saat ini adalah percepatan strategi, bagaimana timnas Indonesia melaju lebih cepat dari tujuan yang kita mau, tutup pernyataan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Target masa depan timnas Indonesia tersebut juga telah diketahui oleh media Vietnam. Mereka menyebut jika ranking FIFA Indonesia belum terlalu meningkat secara signifikan. Namun media Vietnam tersebut nampak was-was jika timnas Indonesia bisa kalahkan negara kuat di beberapa laga mendatang. Di 2025 mendatang, timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan di 4 laga tersebut bisa membawa ranking FIFA Indonesia menyusul Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia finish di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan otomatis lolos ke ajang Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu akun di media sosial Instagram memposting prediksi tersebut. Pada unggahan itu, Timnas Indonesia bertengger di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong mengoleksi 14 poin dari 10 pertandingan yang dimainkan. Timnas Indonesia berada satu strip di bawah Jepang sebagai pemuncak klasemen dan unggul atas Arab Saudi, Australia,
Bahrain serta Cina yang menempati urutan 3-6. Unggahan ini pun langsung ramai mendapat reaksi dari netizen tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang mengaminkan agar prediksi atau ramalan tersebut jadi kenyataan. Pemain keturunan ini yang justru berpotensi menjadi monster gol timnas Indonesia di masa depan, bukan ular Romeni. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan amunisi baru jelang pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Jelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa ular Romeni akan segera menjalani proses naturalisasi. Media Belanda menyebut para pemain naturalisasi mendadak menjadi agen Timnas Indonesia dengan mengajak para pemain keturunan di negeri kincir angin untuk berseragam merah putih. Hal ini diungkapkan oleh YouTuber dan pesepak bola yang kerap membahas pemain keturunan di Belanda, Yusa Nugraha. Dalam videonya, Yusa Nugraha membahas soal media Belanda yang membicarakan tentang timnas Indonesia sepanjang November lalu. Ex-pemain Akademi Feyenoord itu menyebutkan bahwa media Belanda, NPO Radio 5 dalam podcast bertajuk Bert op5, bertanya ke Neil Petersen. Neil Petersen adalah jurnalis berdarah Indonesia yang menjadi rekan duet Tom Haye dalam podcastnya di kanal YouTube The Highway. Yusa Nugraha menceritakan bahwa host Bertop5 bertanya ke Neil Petersen kenapa sekarang banyak pemain keturunan di Belanda banyak yang tertarik membela timnas Indonesia. Neil Petersen kemudian menjawab bahwa banyaknya pemain keturunan di Belanda tertarik membela timnas Indonesia karena sosok Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI. Selain itu, Neil Petersen juga menyebut bahwa keberhasilan naturalisasi timnas Indonesia juga tak lepas dari para pemain keturunan. Para pemain keturunan ini mendadak jadi agen dan mengajak para pemain keturunan di Belanda untuk berseragam merah putih. Dan Neil Petersen juga bilang gak hanya agen Bahkan pemain-pemain yang sudah join bersama timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lainnya yang belum join, kata Yusa Nugraha. Menurut Yusa Nugraha, hal ini sudah terlihat dari Kelvin Verdong yang membujuk Mees Hilgers karena kedekatan keduanya di masa silam saat membela FC Twente. Belum lagi dengan Ragnar Oratmangoen yang belakangan mengaku membujuk ular Romeni agar bergabung timnas Indonesia. Sekadar informasi tambahan, proses naturalisasi pemain keturunan di Belanda lebih banyak dilakukan oleh agen seperti Fardi Bahdim. Hal ini juga tak lepas dari kinerja tenaga ahli Kemenpora seperti Hamdan Hamedan yang juga banyak menyaring para pemain diaspora di luar negeri. Bahkan, Hamdan Hamedan mengaku bahwa ada 200 pemain diaspora yang ada di luar negeri untuk timnas Indonesia. Jadi memang kita memetakan yang paling banyak memang sepak bola. Karena memang saat pertama kali memulai ini di Kemenpora, kita sudah punya 200 nama pesepak bola. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia, daftar pemain yang ada di kantong Hamdan Hamedan ini juga tak lepas dari orang tua para pemain diaspora yang memberikannya langsung ke Kemenpora.